Hai, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan membahas intro atau perkenalan untuk bab baru di fisika kelas 10 yang judulnya adalah momentum dan impuls. Oke, jadi kalian bisa baca materinya di literatur atau di buku. Intisarinya adalah seperti ini. Jadi ada besaran baru yang namanya itu momentum. Simbolnya itu P. Momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi ada besaran baru P, satuannya itu adalah kilogram meter per sekon. Ini adalah momentum. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Oke. Jadi momentum ini jelas dimiliki oleh benda yang bergerak. Supaya momentumnya semakin besar, ada dua cara, bisa massanya semakin besar atau kecepatannya semakin besar. Oke. Ada juga besaran baru namanya impuls. Ini simbolnya I ya. Impuls ini satuannya Newton per sekon. Nah, tapi sebetulnya impuls itu memiliki dimensi yang sama dengan momentum. Oke. Rumusnya adalah F gaya dikali delta T. F itu gaya, delta T itu selang waktu. Jadi misalkan ada suatu tabrakan atau tumbukan, misalkan ada sebuah gaya yang berapa Newton, itu F-nya, terjadi dalam selang waktu sepersekian detik. Nah, berarti tumbukan tersebut akan menghasilkan impuls yang besarnya I. Ternyata ada hubungan erat antara impuls dan momentum. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi I itu sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal. Oke. Next ada hukum kekekalan momentum. Oke. Jadi misalkan ada dua bola. Nah, ini misalkan ini yang sebelah kiri ini bola bermassa M1, yang kanan bermassa M2, yang bola yang di kiri ini kecepatannya itu V1, ini V2 ya. Bola yang M2 kecepatannya V2. Oke. Kemudian bola bertabrakan, bertumbukan, kemudian akhirnya bola akan memantul berbalik arah. Jadi M1 akan yang tadinya bergerak ke kanan akan berbalik ke kiri dengan kecepatan akhir 1. Jadi saya tuliskan F aksen 1. Demikian juga bola kedua, dia akan berbalik ke kanan dengan kecepatan V aksen 2. Ternyata dalam setiap proses tumbukan ya, akan berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 itu adalah momentum awal benda ya, sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2 itu adalah momentum akhir benda. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah jangan lupa tanda untuk arah kecepatan ya. Jadi misalkan kalau untuk ke kanan itu kecepatannya tandanya positif, untuk ke kiri itu tandanya adalah negatif. Nanti ada contoh soal di akhir video ini untuk memperjelasnya. Oke. Next ada konsep namanya. Jadi untuk tumbukan itu ada 3 jenis. Tumbukan ada bisa lenting sempurna. Ini artinya adalah berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang setelah tumbukannya. Ada yang lenting sebagian. Ini berarti ada energi kinetik yang hilang. Ada juga energi kinetik. Ada tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali itu apabila setelah bertumbukan kedua benda bergerak bersama. Jadi kedua benda menyatu setelah tumbukan gitu ya. Jadi otomatis terjadi perubahan bentuk benda ya, terjadi deformasi pada benda. Nah, untuk kriteria untuk mengetahui tumbukannya termasuk jenis yang mana, kita dapat menggunakan persamaan ini. Ada namanya besaran baru namanya koefisien restitusi.
Oke. Rumusnya adalah E atau koefisien restitusi adalah negatif V aksen 1 minus V aksen 2 per V1 min V2. Nah, ini bagian yang pembilang ini adalah bagian atas ini adalah kecepatan benda setelah bertumbukan. Bagian yang bawah ini adalah kecepatan benda sebelum bertumbukan. Nah, untuk lenting sempurna, syaratnya itu adalah E-nya harus sama dengan 1. Untuk tidak lenting sama sekali, syaratnya adalah E sama dengan 0. Atau yang lebih mudahnya adalah V aksen 1 sama dengan V aksen 2. Jadi untuk tidak lenting sama sekali, mungkin lebih mudah apabila kita memakai syarat ini kedua benda menyatu setelah tumbukan. Berarti kecepatan benda 1 akan sama dengan kecepatan benda 2 setelah tumbukannya. Untuk lenting sebagian, ini berarti koefisien restitusinya itu lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Sini saya punya satu contoh soal dulu untuk video kali ini. Ada sebuah benda bermasa 3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kita bisa gambarkan. Misalkan ada benda bermasa, nah, anggap dia bergerak ke kanan ya. Nah, jadi ini saya punya ada M1 3 kg, kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian di belakangnya, berarti di sebelah kirinya bergerak benda lain yang lebih cepat ya. Bendanya lebih kecil, 2 kg, tapi dia lebih cepat. Kecepatannya dia jadi mengejar benda satu. Kecepatannya 4 meter per sekon. Jadi saya di sketsa saya lebih gampang ya, mungkin 2 kg, kecepatannya 4 meter per sekon. Ini saya assign ini benda 2 ya. Kemudian akhirnya kan benda 2 akan menabrak benda 1, ya kan? Benda 2 akan menabrak benda 1 di sini misalnya. Ini saya tulis. Akhirnya mungkin kedua benda akan bertabrakan di sini, ya, di depannya. Akan bertabrakan, akan bertumbukan. Kemudian, nah ini di soal disebut tumbukan terjadi tidak lenting sama sekali. Ini artinya apa? Artinya adalah setelah bertumbukan, kedua benda itu menyatu jadi satu, bergerak bersama. Jadi mungkin setelah tumbukan akan terjadi perubahan bentuk benda, sehingga benda akan rusak ya, dan bergerak menyatu seperti ini mungkin ya. Mungkin jadi seperti ini ya. Kayak gitu. Dia bergerak dengan kecepatan akhir di aksen. Oke. Jadi ini kejadiannya ya. Nah, ini dapat kita tuliskan diketahuinya ya. Jadi ini benda 3 kg ini M1. M1 sama dengan 3 kg. Kecepatannya berarti V1 sama dengan 2 meter per sekon. M2 ini 2 kg. Nah, ini untuk arah kecepatan, perjanjiannya ke kanan itu positif. Jadi karena benda 2 kecepatannya juga ke kanan, dia kan bergerak ke arah yang sama ya. Jadi kecepatannya juga positif, 4 meter per sekon. Ditanya itu V aksen, kecepatan benda setelah tumbukan. Jadi kita pakai hukum kekekalan momentum, yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 tambah M2 V aksen 2. Ini adalah yang tadi di slide sebelumnya adalah hukum kekekalan momentum. Jadi untuk temukan jenis apapun, mau yang lenting sempurna atau lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali, tetap hukum kekekalan momentum akan selalu berlaku. Oke, jadi ini akan selalu berlaku untuk setiap jenis tumbukannya. Jadi tidak masalah. Nah, langkah berikutnya mungkin kalian sudah tahu ya, kalian kita tinggal mengganti ya angka-angka besaran di sini dengan angka yang sudah diketahui. Ini kan M1-nya 3, V1-nya 3. Ini cukup mudah ya, M2-nya 2, V2-nya 4, M1-nya 3. Nah, ini V aksen 1 sama V aksen 2 itu sama kan? Karena kedua benda bergerak bersama setelah bertabrakan. Jadi kita bisa ganti dengan simbol V aksen saja. V aksen 3 V aksen tambah 2 V aksen.
Yang kiri ini berarti kan 9 tambah 8. Ini kan 3 V aksen tambah 2 V aksen, karena sukunya sejenis kita bisa gabung jadi 5 V aksen. 9 tambah 8, 17, dengan 5 V aksen. Berarti V aksen sama dengan 17 bagi 5, atau sama dengan 3,4 meter per sekon. Perhatikan karena tandanya positif, ini berarti setelah tumbukan benda bergerak ke arah kanan juga, gitu. Sesuai dengan intuisi kita ya. Karena kan asalnya mula-mula kedua benda bergerak ke kanan, tidak mungkin setelah tabrakan bergerak ke arah berlawanan, bukan? Jadi ini tetap 3,4 meter per sekon ke arah kanan. Oke, jadi untuk contoh soal ini, untuk hukum kekekalan momentum. Oke, ini hanya video intro ya. Jadi ini semacam overview. Oke, tentu ini tidak dapat menggantikan bacaan modul lengkap. Jadi kalian untuk dapat pemahaman lebih sempurna, kalian harus tetap membaca buku cetak ya, atau modul yang diberikan oleh guru kalian. Namun kurang lebih apabila misalkan kalian ingin tahu intinya atau garis besarnya, ya untuk bab momentum dan impuls itu seperti ini gitu jadinya, intinya. Jadi ada dua benda bertabrakan gitu. Kemudian ditanya kecepatan setelah bertabrakannya bagaimana. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian dulu untuk video momentum impuls intro kali ini. Saya akan membuat video soal di kesempatan berikut untuk setiap bab-bab yang sudah saya berikan. Oke, jadi stay tune di channel Cubic Horizon. Oke, bye.